Baik saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Kita bahas bab 6 materi kita, gereja sebagai paguyuban orang beriman. Kita lanjut ke materi yang sudah kita lihat pada minggu lalu. Pada kesempatan ini kita lihat tentang ciri-ciri gereja. Ciri-ciri gereja sebagai sebuah paguyuban. Ciri-ciri gereja itu, saudara-saudari, itu terdapat dalam credo, terdapat dalam doa aku percaya, terdapat dalam sadat iman kita, khususnya dalam sadat panjang. Di sana dikatakan ciri gereja, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Maka saudara ingat, ada 4 ciri-ciri dari gereja. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Ada 4 ciri gereja. Oke, sekarang kita akan lihat dulu tentang sadat. Isi sadat panjang atau sadat Nikia Konstantinopel. Nah, isi sadat ini saudara-saudari secara jelas, secara ringkas, itu berbicara tentang kita percaya kepada Allah. Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi, pencipta dari segala yang kelihatan dan tidak kelihatan. Isi sadat ini juga tentang kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus adalah putra Allah yang dikandung dari Roh Kudus, disalibkan, wafat, dimakamkan, lalu bangkit, naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa. Lalu kita percaya kepada Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan, berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaran para nabi. Jadi kita percaya, isi syahadat iman kita percaya kepada Allah. Satu Allah. Dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita juga percaya akan gereja. Nah, ini pada layar ini. Gereja. Yang saya garis bawahi. Yang 1. Kudus, katolik, dan apostolik. Jelas dikatakan kita percaya kepada gereja yang cirinya itu gereja 1, gereja itu kudus, gereja itu katolik, dan apostolik. Lalu kemudian selanjutnya kita percaya akan, kita mengakui 1 pembaptisan, percaya akan pengampunan dosa, percaya akan menantikan kebangkitan orang mati atau hidup kekal. Nah, itu adalah isi iman kita. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ciri yang pertama, gereja itu 1. Yesus mendirikan itu hanya 1 gerejanya. Yesus tidak mendirikan banyak gereja. Hal itu terlihat dalam Injil Matius bab 16 ayat 18. Di sana dikatakan, sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Petrus adalah batu karang. Dan di atas alas batu inilah, di atas batu karang inilah, aku akan membangunkan gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Yesus katakan, aku akan membangun gerejaku. Hanya 1 saja gerejaku. Tidak, Yesus tidak katakan, aku akan membangun gereja-gerejaku. Yesus tidak katakan begitu. Yesus tidak katakan membangun gereja-gereja. Yesus katakan, aku akan membangun gereja. Jelas. Begitupun dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Dikatakan my church. Tunggal. Tidak church. Dalam bentuk yang jamak. Maka jelas. Gereja itu hanya 1. Seperti yang dikehendaki oleh Yesus sejak awal mula. Gereja percaya, gereja itu adalah umat yang beriman, himpunan orang yang beriman. Orang-orang yang percaya akan kehendak Allah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab suci bahwa orang-orang beriman kepada Kristus, orang-orang yang beriman kepada Kristus itu disebut sebagai gereja, umat beriman, orang yang percaya. Hendaknya berhimpun menjadi umat Allah. Berhimpun menjadi umat Allah. Dan menjadi 1 tubuh di 1 Korintus 12 ayat 12. Tidak dikatakan menjadi banyak tubuh, tetapi menjadi 1 tubuh.
Yesus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota dari tubuh itu. Maka satu. Nah, itu ciri yang pertama, saudara-saudari. Ciri yang kedua adalah kudus. Gereja itu kudus. Karena apa? Sumber dari mana gereja itu berasal adalah kudus, yaitu didirikan oleh Kristus. Yesus itu kudus, jelas. Yang mendirikan gereja itu kudus, sumbernya kudus. Maka gereja juga punya ciri kudus. Gereja menerima kekudusannya itu dari Kristus, dari Yesus, dan dari doanya. Bagaimana Yesus berdoa? Itu yang kita lihat di bagian bawah ini. Yesus berdoa supaya kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga itu sempurna adanya. Sempurna ini dalam arti suci, kudus. Jiwa gereja, tujuan dan arah gereja adalah kudus. Yaitu untuk apa? Kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia. Jiwa gereja itu adalah kudus. Yaitu Roh Kudus sendiri sebagai jiwa. Yang terus membimbing, menuntun umat Allah, menuntun gereja dalam kesiaran hidupnya. Anggota-anggota dari gereja itu adalah kudus. Karena ditandai oleh Kristus sebagai kepala gereja. Dan karena rahmat pembaptisan yang menguduskan setiap anggota gereja. Rahmat pembaptisan itu membawa rahmat pengudusan. Menyucikan kita atau orang-orang yang dibaptis. Kita semua yang dibaptis itu sudah mendapatkan kekudusan. Dan kita ini adalah anggota gereja, maka gereja juga kudus. Kita lanjutkan, ciri yang ketiga. Gereja itu adalah Katolik. Kata Katolik itu dari kata Latin Catholicus, yang berarti kata Katolik itu artinya universal, artinya umum. Nama gereja itu Katolik, untuk pertama kali disebut sebagai Katolik, itu pertama kali dicetuskan oleh Santo Ignatius dari Antioquia, yang kemudian menjadi uskup Antioquia, dalam suratnya kepada gereja Smyrna sekitar tahun 110 Masehi abad kedua. Jadi istilah tentang Katolik itu dipakai untuk menyebutkan orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan itu mulai terkenal istilah itu pada abad kedua, tahun 110 Masehi sekitar. Pada tahun 110 Masehi, Santo Ignatius menyebut Katolik. Kata Katolik itu artinya sama, sinonim dengan kata Kristen. Karena semua orang Katolik adalah Kristen, atau semua Kristen adalah Katolik. Kata Kristen di sini, saudara-saudari, itu dalam arti yang sesungguhnya, artinya pengikut Kristus. Murid-murid Yesus atau pengikut Kristus itu disebut sebagai Kristen. Bukan arti yang saya maksudkan adalah Kristen Protestan, bukan Protestan. Tetapi Kristen dalam arti ini adalah sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita Katolik juga disebut sebagai Kristen. Nah, istilah Katolik itu dipakai untuk menyebut orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi saudari, orang-orang yang percaya kepada Kristus atau murid-murid Kristus itu disebut sebagai orang Kristen atau orang Kristiani. Nah, maka tahun 100-an itu, tahun 110 kurang 100-an itu, semua orang Kristen itu adalah orang Katolik. Jelas. Semua orang Kristen itu adalah orang Katolik pada tahun 100-an. Dan semua anggota gereja itu adalah Katolik. Katolik itu sinonim dengan Kristen pada zaman itu, sinonim. Nah, tetapi pada zaman sekarang, khususnya untuk kita di Indonesia, urusan administrasi, istilah Kristen dan Katolik dalam urusan administrasi negara Republik Indonesia itu sedikit keliru. Ya seperti KTP kita. Katolik, lalu saudara yang Protestan ditulis Kristen. KTP atau KK. Itu keliru. Keliru karena apa? Yang benar itu adalah Kristen Katolik dan Kristen Protestan.
Membedakan itu Katolik dan Protestan. Karena apa? Baik Katolik maupun Protestan, keduanya itu sama-sama Kristen. Kristen Katolik, Kristen Protestan. Kata Kristen itu pertama kali muncul di Antioquia. Orang-orang Antioquia untuk pertama kali menyebut Yesus itu dengan menyebut murid-murid Yesus itu dengan sebutan Kristen. Maaf, ini asal ketik. Tapi yang dimaksud adalah menyebutkan murid-murid Yesus itu dengan sebutan Kristen. Jadi kata Kristen itu pertama kali disebutkan oleh orang-orang Antioquia untuk menyebut murid-murid Yesus. Dan itu terlihat di Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26. Mereka, dalam hal ini Barnabas dan Saulus yang kemudian menjadi Paulus, tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Itu kerjanya Barnabas dan Saulus atau Paulus. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen. Nah, jadi jelas. Oke, sifat yang keempat yaitu apostolik. Apostolik artinya rasuli. Dengan ciri ini mau ditegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Kita lihat di Injil Matius tadi dikatakan, di atas batu karang ini kepada Petrus, aku akan mendirikan gereja. Maka kemudian dalam Kisah Para Rasul, dalam kitab suci, kita lihat Petrus itu sebagai kepala daripada rasul yang lain. Dan pengganti para rasul itu adalah para uskup sekarang. Dan pemimpin atau ketua para rasul sekaligus menjadi pemimpin gereja Katolik adalah Paus. Paus itu adalah pengganti Petrus. Katanya diturunkan sampai dengan saat ini Paus kita Fransiskus. Jadi ada hubungan historis sesuai dengan sejarah turun-temurun tercatat bahwa para rasul dan pengganti mereka itu para uskup. Dan gereja dengan bantuan Roh Kudus yang tinggal di dalamnya senantiasa menjaga ajaran ini, warisan ini. Para rasul kemudian digantikan kepada para uskup dan pelayannya dibantu oleh para imam. Dan ini adalah warisan iman, sejarah, serta pedoman sehat para rasul dan penerusnya. Jadi gereja itu sifatnya apostolik. Artinya dibimbing dan dipimpin dalam terang bimbingan para rasul dan penggantinya, yaitu para uskup. Baik, jadi saudara-saudari, ada 4 ciri gereja. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Saya kira itu saja untuk pembahasan materi kita ini. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati.